Everything that I need right here. I've got a job, I've got a car, I've got a beautiful girl. I was the life of every party. You gotta live in the moment. It's about this. This is beautiful. Hey. Hey. Where the hell am I? Do you live around here, Sutter? How do you know my name? You go to the same school. I'm Amy. That's what I was gonna say. Nice to meet you, Amy. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Sutter. Di sekolahnya, dia terkenal sebagai anak berandalan yang tak pernah mau serius belajar. Sutter juga memiliki seorang pacar yang merupakan cewek paling cantik di sekolah, bernama Casey. Suatu hari saat Sutter dan temannya sedang naik mobil, ada dua cewek ngajak mereka kenalan. Karena temannya jomblo, Sutter berniat menjodohkannya dengan salah satu cewek itu. Di danau, Sutter menyuruh temannya naik perahu berduaan sementara dia akan menunggu dalam mobil. Berjam-jam lamanya menunggu hingga tiba-tiba Casey datang. Ternyata Casey bisa tahu keberadaannya setelah menelpon teman Sutter yang ada di perahu. Melihat kekasihnya dalam mobil berduaan sama cewek lain, Casey marah bahkan minta putus detik itu juga. Beruntung besoknya, saat Sutter menjelaskan tentang kejadian kemarin, Casey bisa mengerti. Mereka pun balikan lagi. Beberapa bulan berlalu. Meski hubungan Sutter dan Casey telah berjalan bertahun-tahun, namun sebenarnya hubungan mereka ini bisa dibilang hubungan toksik. Di suatu pesta, Sutter tak sengaja memergoki Casey sedang duduk berduaan dengan seorang cowok atlet olahraga terkenal di sekolah yang bernama Marcus. Tapi, walaupun sudah kepergok pacarnya sendiri, Casey tak peduli. Dia justru tetap milih berduaan sama Marcus dibanding Sutter. Karena sakit hati, besoknya Sutter pergi ke bar untuk bersenang-senang. Dia menggoda cewek-cewek di sana dan mabuk parah. Pagi hari, Sutter dibangunkan salah satu teman sekolahnya bernama Amy yang kebetulan lewat di sana. Semalam, saking mabuknya, Sutter sampai ketiduran di halaman rumah orang. Karena kasihan, Amy mengantarkan Sutter pulang. Sepanjang perjalanan, Sutter menemani Amy berkeliling menjadi pengantar koran. Amy bercerita sebenarnya ini adalah pekerjaan ibunya. Namun gara-gara sang ibu ketiduran, Amy berinisiatif menggantikannya. Kebaikan serta keluguan hati itu pun membuat Sutter tertarik pada Amy. Esok hari, setelah selesai jam pelajaran, Sutter ditegur guru akibat hasil ujiannya jelek. Ditambah dia juga tak mengerjakan PR. Guru mengancam jika nilai di ujian berikutnya tetap jelek, maka Sutter tak akan lulus sekolah. Mendengar ancaman tersebut, Sutter hanya terdiam. Ia lalu pergi ke kantin untuk makan siang bareng Amy. Di sana Sutter curhat tentang ancaman guru matematika tadi. Sambil tersenyum, Amy berkata kalau matematika itu mudah asalkan Sutter mau serius belajar. Setelah makan, teman Amy datang kemudian mengajak Amy pergi bareng ke tempat les. Sebelum pergi, Sutter meminta nomor HP Amy untuk belajar matematika. Setiap pulang sekolah, Sutter selalu kerja part-time di sebuah toko dekat rumahnya. Besoknya, Sutter berkunjung ke rumah Amy untuk belajar matematika bareng. Di rumah, Amy memberitahu bahwa dia sangat suka baca manga Jepang. Karena itulah kamarnya dipenuhi poster-poster komik. Waktu tahu kalau Amy adalah seorang wibu, Sutter semakin tertarik. Ketika pulang, Sutter bahkan menyempatkan diri membeli buku komik yang sama seperti milik Amy, lalu mulai membacanya di rumah. Pas lagi baca komik, mendadak mantannya Casey ngechat mengundang Sutter ke pesta teman sekolahnya besok siang. Sutter membalas bahwa dia akan hadir. Siangnya, di pesta Sutter datang bersama Amy. Casey di situ cemburu tapi dia berusaha tetap diam. Kemudian Sutter mengajak Amy berkeliling. Sepanjang jalan, Sutter cerita dulu waktu dia masih kecil sang ayah pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Sampai sekarang setiap kali dia bertanya, ibunya tak pernah mau menjawab.
Mendengar cerita barusan, Amy merasa mereka berdua punya kesamaan. Dulu ayah Amy juga meninggalkan rumah. Semenjak kepergian ayah, ibunya jadi protektif, bahkan saat dia dapat beasiswa universitas terkenal di kota Philadelphia. Ibunya melarang karena terlalu jauh dari rumah. Sutter lalu menyarankan agar sesekali Amy harus berani membuat keputusan hidup sendiri dan memperjuangkan keputusan tersebut. Sambil tersenyum, Amy bilang kalau dia akan mencoba mengikuti saran Sutter. Beberapa hari kemudian Sutter pergi ke rumah Casey. Mereka berdua ngobrol tentang masa-masa indah mereka selama pacaran. Sutter berkata bahwa sebenarnya dia masih menyukai Casey. Momen bersenang-senang bersama Casey adalah momen terindah dalam hidup Sutter. Mendengar ungkapan barusan, respon Casey justru kesal. Baginya hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tapi juga harus memiliki rencana masa depan. Itulah alasan kenapa Casey meninggalkan Sutter. Di situ Sutter juga tidak membantah hal tersebut. Dia meminta maaf bila tak bisa menjadi pria sempurna yang Casey inginkan. Namun Sutter sama sekali tak menyesal telah berpisah dengan Casey. Hari demi hari berlalu, tidak diketahui kenapa semenjak dari pesta, Sutter seperti sengaja menjauhi Amy. Teman Amy lalu menghampiri dan memarahi Sutter dengan bilang kalau setelah berhubungan dengan Sutter, Amy jadi berubah. Ia sering galau padahal dulu dia gadis yang ceria. Tapi Sutter tak peduli, dia malah ninggalin tuh anak. Di jalan Sutter terus kepikiran ucapan temannya Amy tadi. Karena khawatir, dia pun pergi ke rumah Amy. Sesampainya di sana, Sutter langsung minta maaf telah menjauhi Amy. Sebagai permintaan maaf, Sutter mengajak Amy makan bersama keluarganya nanti malam. Malam hari, ketika sedang makan, kakak Sutter membuka obrolan dengan menceritakan bagaimana kisah pertama kali dia bertemu suaminya. Namun, respon Sutter justru menyindir agar kakaknya jangan terlalu senang dulu, karena angka perceraian di negara mereka sangat tinggi. Salah satu contoh adalah perceraian ibu dan ayah mereka sendiri. Seketika suasana menjadi canggung. Beruntung Amy pintar mencairkan suasana. Meski angka perceraian tinggi, Amy tidak takut. Ia yakin suatu saat nanti pernikahannya pasti bahagia. Suaminya akan menjadi peternak dan penunggang kuda hebat, sedangkan dia bekerja kantoran. Mungkin dia dan suaminya nanti akan sering bertengkar akibat perbedaan pendapat. Tapi itulah yang membuat kehidupan pernikahan semakin seru. Mendengar ucapan Amy, semua jadi tersenyum kembali. Selesai makan, Sutter mengajak Amy pergi ke taman. Di momen tersebut, Sutter memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Karena dari awal Amy juga udah suka sama si Sutter. Mereka berdua pun akhirnya berpacaran. Beberapa hari kemudian, kabar tentang hubungan Sutter dan Amy tersebar ke seluruh sekolah. Teman Sutter tak menyangka kenapa setelah putus dari cewek terpopuler seperti Casey malah pacaran sama Amy yang cuma cewek biasa. Sutter di situ menjelaskan alasan kenapa dia menyukai Amy adalah karena dia nyaman. Baginya, Amy punya sifat spesial yang tak dimiliki wanita manapun. Pada hari acara dansa sekolah, Sutter datang bersama Amy. Melihat Casey sedang berdansa sama Marcus, Sutter sama sekali tak cemburu. Kini dia sudah punya pengganti lebih baik. Keesokan harinya saat pulang sekolah, dengan wajah gembira Amy memberitahu bahwa setelah mengikuti saran dari Sutter agar lebih berani, dia berhasil meyakinkan ibunya untuk mengambil beasiswa kuliah di kota Philadelphia. Amy lalu menyarankan Sutter juga agar memberanikan diri bertanya tentang keberadaan ayahnya. Awalnya Sutter menolak, tapi Amy terus meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Mau gak mau Sutter terpaksa mencoba. Ia kemudian pergi ke tempat kerja ibunya. Sesuai dugaan, sekeras apapun Sutter memohon, ibunya tetap tak mau memberitahu di mana keberadaan sang ayah.
Tapi Sutter tak menyerah kali ini. Dia membujuk kakaknya karena tak tega melihat Sutter terus-menerus memohon. Kakak pun luluh dan memberikan alamat tempat tinggal sang ayah. Waktu sekolah sedang libur, Sutter mengajak Amy untuk menemani pergi ke alamat ayahnya. Sepanjang jalan wajah Sutter terlihat begitu bahagia. Hingga tibalah mereka berdua di alamat tujuan. Ketika melihat sosok sang ayah yang selama ini dia rindukan, Sutter sangat senang dan langsung memeluknya. Mereka bertiga kemudian pergi ke bar. Sutter di situ tak bisa menutupi kebahagiaannya. Ayata menyangka puluhan tahun berpisah sekarang mereka bisa bertemu. Tapi ekspresi wajah Sutter berubah saat mendengar cerita ayahnya. Ayah Sutter memberitahu bahwa dulu dia pergi meninggalkan keluarga demi wanita lain. Ucapan ayahnya itu pun menampar Sutter. Sosok ayah yang dia banggakan ternyata adalah pria brengsek. Ayahnya lalu menyuruh Sutter dan Amy menunggu di parkiran sebentar karena dia sedang ada urusan penting. Ia berjanji akan segera menyusul ke sana bila urusannya sudah selesai. Sutter yang masih syok hanya bisa menurut. Berjam-jam lamanya mereka menunggu ayah Sutter tak juga muncul. Hingga akhirnya Sutter muak lalu memutuskan masuk ke dalam bar lagi. Namun hati Sutter kembali hancur saat melihat sang ayah ternyata sedang mabuk dan tertawa bersama teman-temannya. Dengan sangat kecewa Sutter pergi dari sana. Di jalan pulang Sutter terdiam menahan amarah. Amy pun mencoba menghibur tapi respon Sutter justru tambah marah. Sutter merasa Amy pura-pura mencintainya padahal dalam hati Amy pasti cuma kasihan dengan kondisi Sutter yang menyedihkan, ucap Sutter. Amy berusaha meyakinkan kalau cintanya tulus. Dia tulus ingin menemani Sutter dalam suka dan duka. Di tengah perdebatan mendadak muncul mobil dari depan. Beruntung mereka berdua selamat. Tapi kejadian tersebut masih juga belum meredakan amarah Sutter. Dia muak dikasihani. Ia tak ingin wanita yang dia cintai melihatnya dalam kondisi terburuk. Kemudian Sutter menyuruh Amy keluar dari mobil sambil berkata kalau dia sedang butuh waktu sendiri. Namun ketika Amy keluar, Amy! alhamdulillahnya Amy masih selamat dan hanya mengalami patah tangan. Hari demi hari berlalu, Sutter hanya bisa menyesali kesalahannya pada Amy. Hingga suatu hari dia dipanggil guru matematika. Guru memberitahu bahwa nilai ujian Sutter ada peningkatan jika berhasil menaikkan nilainya sedikit lagi di ujian akhir sekolah nanti. Maka Sutter bisa lulus. Setelah seminggu tak berani bertemu Amy, hari itu Sutter memberanikan diri berkunjung ke rumahnya. Mengetahui sang kekasih datang, Amy begitu senang. Hari kelulusan pun tiba. Sutter berhasil lulus meski nilainya pas-pasan. Di sana Casey menghampiri lalu memberitahu kalau dia akan ikut Marcus kuliah di California. Sebelum berpisah, Casey mengatakan bahwa Sutter adalah mantan terindahnya. Esok pagi saat sedang bekerja, manajer memanggil Sutter. Manajer menjelaskan bahwa akhir-akhir ini toko sepi pembeli. Untuk mengurangi pengeluaran, manajer terpaksa memecat Sutter. Walaupun hal-hal buruk terus menimpa Sutter, ia masih tetap berusaha menahan perasaannya. Hati pemuda liar itu seakan sedang ditempa agar menjadi lebih dewasa. Malam hari di halte bis, Sutter memandangi Amy dari kejauhan. Malam ini harusnya dia menemui Amy untuk terakhir kali sebelum sang kekasih berangkat ke Philadelphia. Namun, Sutter memutuskan untuk membiarkan Amy pergi seorang diri.
Di sepanjang perjalanan pulang, Sutter merenungi masa mudanya. Selama ini Sutter merasa dengan kondisi sekarang dia bukanlah laki-laki yang pantas dan justru menjadi pengaruh buruk untuk Amy. Sesampainya di rumah, Sutter tak sengaja menabrak kotak surat. Waktu sang ibu keluar seketika, seluruh perasaan yang Sutter pendam pun meledak. Dia marah, menangis, kecewa, dan meluapkan semuanya. Melihat anaknya terpuruk, sang ibu lalu memeluk kemudian berkata bahwa seberat apapun masalah yang Sutter hadapi, ingatlah satu hal, yaitu ibu. Ibu akan selalu mencintai dan akan selalu ada untuk mendukung Sutter. Do you hear me? You are so wrong. Beberapa hari kemudian terlihat Sutter sedang mencoba mengikuti ujian masuk ke Universitas Philadelphia. Dalam file ujian itu, dia diharuskan menulis esai tentang kisah masa mudanya. Sutter pun mulai menulis. Ia menulis kisah masa muda dengan dipenuhi perasaan takut gagal, mengecewakan dan dikecewakan, menyakiti orang lain, disakiti orang lain, serta rasa kehilangan. Ia dulu selalu menyalahkan semuanya, tapi kini Sutter sadar bahwa segala masalah yang terjadi dalam hidup berasal dari diri kita sendiri. Mungkin di luar sana banyak anak muda yang hanya sibuk bersenang-senang, seakan hari ini adalah segalanya. Namun ingatlah, masih ada masa depan yang harus kita perjuangkan.